Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kecil tidak disebutkan gelar, besar tidak disebutkan nama. Pada malam hari ini kami himpun panggilannya dengan ucapan ma'asyiral muslimin wal muslimat, tamu Allah yang dimuliakan. Kenapa disebut dengan tamu Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan inna buyuti fil ardi al masajid wa inna ruwaru fiha umaruha. Rumahku di muka bumi ini adalah masjid, kata Allah. Barang siapa yang memasuki masjidku, yang datang ke masjidku, mereka adalah tamu. Maka bersyukur kita kepada Allah yang pada malam hari ini diundang oleh Allah menjadi tamunya Allah. Undangan itu berupa hidayah yang dimasukkan ke dalam hati kita, yang kemudian berbuah menjadi rasa takarub ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada hidayah yang jauh masuk ke dalam masjid, yang dekat masuk ke dalam masjid. Kalau tidak dapat hidayah, mau dekat mau jauh, tidak akan bisa masuk ke dalam masjid. Maka berbahagialah kita yang hadir malam hari ini memenuhi undangan Allah. Kalau Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu memuliakan tamu, maka yakin dan percayalah Allah lebih bisa dan lebih pandai memuliakan tamunya. Salawat dan salam sebagai salam kerinduan kita kepada Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Semoga dengan di tengah-tengah kesibukan kita selalu berselawat, menyempatkan diri berselawat, dan terus belajar mengamalkan sunnah-sunnah dan perintah beliau. Semoga itu yang menjadi sebab nanti kita mendapatkan syafaat di sisi beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tamu Allah yang dimuliakan, bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Para ulama mengibaratkan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan harta karun. Segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya tinggi di sisi Allah. Maka tak heran kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba beribadah ketika datang bulan suci Ramadan. Ini adalah hal yang lumrah, karena Ramadan penuh dengan harta karun, penuh dengan amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tamu Allah yang dimuliakan, agar ibadah Ramadan kita menjadi lebih terukur, menjadi lebih teratur, maka ada tiga rumus yang harus kita perhatikan. Rumus agar ibadah Ramadan kita lebih teratur kita singkat menjadi 3P. Silakan catat adik-adik. 3P. P yang pertama, perhatikan dan perbaiki amalan-amalan wajib kita. Jadi ketika Ramadan datang, yang harus diperhatikan pertama kali adalah amalan wajib kita. Apa amalan wajib yang paling ditekankan? Meskipun ini bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa, amalan wajib yang paling kita perhatikan yang pertama tetap sholat 5 waktu. Maka sangat keliru, kadang ada ma'asyiral muslimin, saudara-saudara kita itu melaksanakan puasa Ramadan tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Ini keliru.
Karena dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka fokus hanya dengan puasa. Jadi ini adalah keliru. Yang benar, perhatikan dulu bagaimana amalan wajib kita, yaitu sholat. Karena yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah adalah sholat. Apabila sholat baik, maka baiklah segala amal perbuatan kita. Apabila sholat kita rusak, maka rusaklah segala amal perbuatan kita. Seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka perhatikan amalan sholat kita. Apakah sudah cukup 5 waktu? Kalau sudah cukup, perhatikan apakah kita sholat di rumah atau di masjid. Kalau masih di rumah, maka kita targetkan Ramadan tahun ini kita sholat berjamaah di masjid. Kalau sudah di masjid, kita introspeksi diri, sudah khusyukkah sholat kita? Kalau sudah 5 waktu, sudah di masjid, sudah khusyuk, baru kita pindah ke amalan ibadah wajib yang kedua, yakni puasa Ramadan itu sendiri. Kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapatkan tidak lebih dari haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia berpuasa tapi tidak mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Hakikat sebenarnya orang berpuasa itu fikirannya berpuasa, tidak memikirkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Matanya pun juga berpuasa, tidak melihat hal-hal yang dilarang agama. Telinganya berpuasa, tidak mendengar hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulutnya juga berpuasa, tidak membicarakan hal-hal yang batil yang dilarang oleh agama. Dan juga hatinya berpuasa, tidak ada terniat sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kalau kita tidak berpuasa seperti ini, kita takut kita masuk ke dalam yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kita berpuasa, tapi yang kita dapat tidak lebih dari haus dan lapar saja. Ini P yang pertama. Perhatikan dulu dan perbaiki amalan-amalan wajib kita. P yang kedua, perbanyak amalan sunnah kita. Amalan sunnah yang mana dulu? Yang pertama adalah qiyamul lail atau solat-solat sunnah. Karena nanti pas diperiksa Allah pada hari kiamat, yang ditanya solat. Kalau jawaban malaikat, hamba ini solatnya ada yang kurang, pernah telat, tidak khusyuk, pernah meninggalkan solat, maka akan muncul pertanyaan kedua dari Allah. Apa pertanyaan kedua? Apakah hambaku ini memiliki amalan solat sunnah? Apabila nanti jawabannya pernah, kita pernah melakukan solat tarawih, solat witir, tahajud, duha, solat rawatib, maka Allah akan mengatakan, maka sempurnakanlah amalan solat hambaku ini. Maka ini salah satu fungsi dari amalan solat-solat sunnah kita. Di samping keistimewaannya masing-masing, amalan solat sunnah dapat menyempurnakan amalan solat wajib. Karena di bulan suci Ramadan ini, pahala solat sunnah sama dengan pahala solat wajib di luar Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perbanyak bersedekah di luar Ramadan, sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran, pahala sedekah itu 700 kali lipat. Maka di bulan Ramadan akan lebih banyak lagi dilipat gandakan oleh Allah. Maka rugi. Salah satu ciri orang beriman, kata Allah, mereka berinfak, berwakaf, bersedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang kita bersedekah banyak, di waktu sempit sesuai dengan kemampuan kita. Kita usahakan agar terus bersedekah, karena ini salah satu ciri orang yang beriman. Berinfak, berwakaf di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang ketiga, amalan sunnahnya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah, sahabat, para tabi'in, bahkan imam 4 mazhab mengajarkan kepada kita, ketika datang bulan suci Ramadan, orang-orang tersebut fokus membaca Al-Quran. Bahkan ahli-ahli hadis, ketika datang bulan suci Ramadan, mereka meliburkan pelajaran hadisnya dan khusus menghatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i, bulan suci Ramadan 30 hari, tapi beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali.
Sekali pada siang hari, sekali pada malam hari. Dalam satu hari 2 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i. Kita tidak usah seperti itu Bapak Ibu. Asal jangan Al-Quran tidak kita sentuh, tidak kita baca. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya untuk dibaca, untuk dijadikan petunjuk, maka suatu saat di akhirat Al-Quran itu yang akan membimbing dia ke surga. Barang siapa yang tidak mau membaca Al-Quran, membelakangi Al-Quran, acuh tak acuh dengan Al-Quran, Al-Quran tidak dibuka, dibiarkan berdebu di rumah, maka nanti di hari kiamat Al-Quran itu yang akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihannya ada 2. Kita meletakkan Al-Quran di depan kita atau di belakang kita. Tidak ada pilihan ketiga. Maka orang yang cerdas di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Karena satu huruf Al-Quran di luar Ramadan nilainya pahalanya 10. Apalagi di bulan suci Ramadan. Pahala yang paling banyak mengalir di setiap detik ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Nanti di akhirat puasa akan datang memberikan syafaat. Ya Allah, aku telah menahan hamba ini dari hawa nafsunya, maka terimalah syafaatku, kata puasa. Maka datang Al-Quran, ya Allah, aku telah menahan hamba ini dari ngantuk dan tidurnya, maka terimalah syafaatku. Maka ketahuilah sebaik-baik syafaat, kata Rasulullah, adalah syafaat Al-Quran. Itu P yang kedua, perbanyak amalan sunnah. P yang terakhir, yang ketiga, perbaiki diri dengan bertaubat. Masyiral muslimin wal muslimat, tamu Allah yang dimuliakan, 11 bulan kita sibuk dengan urusan dunia. 11 bulan banyak kita melalaikan perintah-perintah Allah. Bahkan 11 bulan banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar. Terlalu banyak kita berbuat dosa dan maksiat. Tanya pada diri kita sendiri, apa dosa dan maksiat yang terus menerus kita lakukan? Apa dosa dan maksiat yang selalu kita lakukan? Maka datang bulan suci Ramadan ini, kita ingat satu-satu, istighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, saya pernah meninggalkan sholat. Astagfirullahalazim, saya pernah membicarakan orang, kejelekan orang. Astagfirullahalazim. Ingat satu-satu, kita bertobat kepada Allah. Kata para ulama, salah satu penyebab kita tidak khusyuk melaksanakan ibadah, atau kita tidak merasa ringan, merasa berat melaksanakan ibadah, karena kita beribadah dengan membawa banyak dosa dan maksiat. Makanya masyiral muslimin, Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Maka banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Kita perbaiki diri kita. Kita yang tahu dosa kita masing-masing. Dosa seorang istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Kita punya banyak dosa kepada Allah dan kepada manusia. Jangan sampai nanti Ramadan telah berlalu, tetapi kita keluar Ramadan masih membawa dosa. Yang diharapkan ketika Ramadan berlalu, nanti kita keluar Ramadan seperti bayi yang dilahirkan kembali, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak lagi membawa dosa. Kita simpulkan ceramah singkat kita pada malam hari ini, agar ibadah Ramadan kita terukur dan teratur. P yang pertama kita ingat, perhatikan amalan-amalan wajib kita, yaitu solat dan puasa. P yang kedua, perbanyak amalan-amalan sunnah. P yang ketiga, perbaiki diri dengan bertaubat atau taubatun nasuha. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.